1, 0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Cuci tangan di air yang mengalir. Untuk pembelajaran kelas 3 SD, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan alat tulisnya ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak jalan. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila yang pertama dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, matematika. Yang pertama, bahasa Indonesia. Nah, ayo menulis. Sebelum itu, perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Lihat, di gambar pertama itu ada 3 seorang anak yang bernama Udin, Beni, dan Edo. Nah, bertiga ini sedang bermain ya anak-anak ya. Terus yang kedua, sedang si Beni dan Edo mencuci tangan. Yang ketiga, habis itu mereka makan. Nah, kalau misalnya si Edo tidak mencuci tangan nih di gambar kedua, sedangkan yang ketiga mereka makan. Habis itu yang keempat, tahu-taunya Edo sakit. Nah, berikut ini anak-anak bisa menulis nih dari keempat gambar ini. Anak-anak bisa menulis berdasarkan gambar berikut. Nah, tapi Bu Rahma pun juga bisa nih menggambarkan, menceritakan dari gambar tersebut. Nah, anak-anak simak ya. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar. Nanti anak-anak buat gambar ya, buat cerita ya dari gambar ini. Tapi cerita dari Bu Rahma seperti ini kira-kira ya yang kita lihat dari gambar. Tapi nanti anak-anak bisa sesuai cerita anak-anak yang anak-anak lihat, dibantu dan dibimbing oleh kedua orang tuamu ya. Ini dari Bu Rahma ceritanya seperti ini. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangan terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangan sebelum makan. Nah, begitulah yang bisa Bu Rahma ceritakan pada gambar tersebut. Jadi anak-anak bisa buat cerita berdasarkan gambar
sesuai paragraf ya anak-anak ya. Jadi ceritanya itu dari 1, 2, 3, 4 berkesinambungan atau berurutan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, contoh dari Bu Rahma. Pembelajaran kedua, PPKN. Nah, lihat anak-anak, kita bercerita lagi nih, aturan sebelum makan. Siti melihat di bawah tudung ya. Lalu Siti mencuci tangan, lalu Siti berdoa dan makan. Tapi di sini aturan sebelum makan, Ibu akan jelaskan nih. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh nih anak-anak. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, lalu menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran sekarang matematika. Nah, ayo berlatih. Nah, lihat ya anak-anak, ada gambar sapi di kandang, lalu ada gambar susu sapi, terus ada sedang memerah ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik nih anak-anak untuk kesehatan kita. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak yang bisa disiap saji agar mudah dikonsumsi nih anak-anak, untuk anak-anak bisa minum. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, lihatnya anak-anak, pada nomor 1 perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 1.200 kotak. Yang kedua perusahaan B 3.000 kotak. Yang ketiga perusahaan C 4.800 kotak. Yang keempat perusahaan D 3.250 kotak. Yang kelima perusahaan E 2.200 kotak. Nah, jadi perusahaan C lebih besar ya per bulannya, lalu perusahaan A lebih kecil ya anak-anak, 1.200 kotak. Jadi kita bisa membandingkan antara hasil per bulan yang A dengan yang C. Yang A lebih kecil daripada yang D. Yang perusahaan A 1.200, sedangkan perusahaan C 4.800. Sampai di sini anak-anak semua paham ya? Nah, sekarang kita akan memasuki tugas tema. Nah, tugas tema hari ini bahasa Indonesia. Nah, lihat anak-anak, bahasa Indonesia tugasnya adalah perhatikan gambar berikut nih, yang tadi gambar 1, 2, 3, 4. Itu anak-anak bisa ceritakan berdasarkan gambar ya, lalu dibuat paragraf seperti Bu Rahma yang ceritakan tadi. Tapi bebas ya anak-anak ya, itu hanya contoh dari ibu tadi.
Nah, yang kedua, pembelajaran PPKN tugasnya. Yang pertama, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Namun karena ini masih masa pandemi, kamu bisa ceritakan nanti di depan ibumu ya. Diskusikan bersama kedua orang tuamu. Yang kedua, adakah kebiasaan makanan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Nah, anak-anak bisa didiskusikan kepada kedua orang tuamu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak semua yang hebat. Terima kasih ibu bapak yang hebat telah membimbing anak-anaknya di rumah. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Cuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.